Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya ditinjau dari sisi Al-Quran, dari ilmu pengetahuan pun kiamat diyakini akan terjadi. Namun sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan kapan datangnya hari kiamat. Meski begitu, sejumlah ilmuwan ternyata kerap berkumpul untuk membicarakan mengenai persiapan hari kiamat. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Tentu saja kita sering mendengar kabar tentang perubahan iklim yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Melihat kenyataan itu, tentu saja ini sangat mengancam makhluk hidup yang ada di bumi. Pencemaran lingkungan telah membuat es di kutub utara mencair dan gunung-gunung es berubah menjadi daratan. Selain karena bumi yang mulai tua, hal ini terjadi karena dari manusia-manusia di bumi yang tidak menjaga lingkungan, seperti yang tertera dalam surat Ar-Rum yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Fakta kerusakan ekosistem yang berdampak pemanasan global dan perubahan iklim secara tersirat ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 71. Dikutip dari kumparan.com, aktivitas manusia hingga saat ini diperkirakan telah menyebabkan kenaikan suhu global sekitar 1,0 derajat Celcius di atas tingkat praindustri, berkisar di antara 0,8 hingga 1,2 derajat Celcius. Jika terus dibiarkan, pemanasan global akan mencapai 1,5 derajat Celcius pada 2030, di mana bisa menyebabkan kiamat karena iklim yang berubah panas ekstrim, kekeringan, dan banjir yang mengancam nyawa ratusan juta manusia. Berdasarkan penelitian tersebut, para ilmuwan di Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC mengumpulkan langkah untuk mencegah 1,5 derajat Celcius tersebut. Selain itu, dilansir dari harnas.co, menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, laut yang menyerap 90% akses panas yang dihasilkan gas-gas rumah kaca sekarang menunjukkan temperatur tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perairan dunia lebih asam 1/4 kali lipat ketimbang 150 tahun lampau, dan ekosistem vital laut pun otomatis terancam. Melihat kenyataan yang semakin mengerikan ini, seperti yang dikutip dari express.co.uk, sebanyak 20.000 ilmuwan menandatangani surat peringatan terbuka kepada publik untuk memperingatkan masyarakat dunia tentang malapetaka yang sedang dihadapi. Puluhan ribu ilmuwan dari berbagai kalangan itu yakin bahwa peradaban manusia punya persiapan khusus waktu-waktu jika bumi mengalami bencana maha dahsyat. Kiamat yang mereka bicarakan adalah kehancuran dunia akibat ulah manusia sendiri. Bencana dahsyat yang dikenal sebagai cataclysmic disaster. Dalam deklarasi berjudul What Scientists Warning Humanity, Second Notice, para ilmuwan menghimbau kita untuk segera menyelamatkan planet ini. Surat ini menjelaskan ancaman serius yang dihadapi bumi akibat populasi berlebih, proses industrialisasi yang cepat, dan perubahan iklim. Kita telah membahayakan masa depan kita sendiri dengan menggunakan sumber energi secara terus-menerus, sedangkan populasi juga berkembang pesat tanpa batasan. Ini yang akan menjadi ancaman serius bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Belum lagi masalah limbah nuklir dan penipisan lapisan ozon. Menipisnya sumber daya mineral akan membuat negara saling berperang dan berebut untuk bertahan hidup. Kita akan segera terlambat untuk menyelamatkan diri karena bumi mulai kehabisan waktunya. Sebenarnya peringatan seperti ini sudah pernah disampaikan ilmuwan 25 tahun yang lalu pada 1992 di Union Concerned Scientists. Namun nampaknya tidak pernah digubris oleh manusia dan mereka terus menjajah bumi sedemikian rupa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya." Quran surat Al-A'raf ayat 56. Maka dari itu, melihat bumi yang semakin kritis, sebaiknya kita sebagai khilafah di bumi terus menjaga apa yang diciptakannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Seiring dengan perkembangan hidup manusia, zaman terus berganti dan mengalami perubahan. Islam sendiri telah meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman. Bahkan kabarnya kemunculan Dajjal sudah dekat. Hal ini bisa dilihat dari tanda-tanda kondisi danau yang bernama Tiberias.
Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah tahu tentang Danau Tiberias. Danau ini terletak di wilayah Palestina dan Suriah, namun saat ini sudah dikuasai oleh Israel. Danau ini mewakili fenomena alam yang menandai kemunculan Dajjal. Pasalnya, menurut hadis, kedatangan Dajjal ditandai dengan menyusutnya Danau Tiberias. Dari hadis riwayat Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa beliau radhiyallahu anhu berkata, seorang pelaut yang bernama Tamim Ad-Dari mendatangi Nabi menceritakan tentang pertemuannya dengan Dajjal. Tamim berlayar selama 30 hari dan terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari. Di pulau tersebut Tamim bertemu dengan sosok yang bernama Dajjal dan mempertanyakan perihal Danau Tiberias. Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias. Kami pun berkata, tentang apanya yang ingin engkau ketahui? Dia berkata, apakah di sana ada airnya? Kami menjawab, danau itu banyak airnya. Dia berkata, ketahuilah airnya tak lama lagi akan habis. Hadis riwayat Muslim. Pada kurun waktu 2017 sampai akhir tahun 2019, masyarakat dibuat khawatir. Pasalnya, Danau Tiberias ini mengalami surut. Tentu saja ini menjadi pertanyaan, apakah ini adalah tanda Dajjal akan datang dan kiamat akan terjadi? Dikutip dari kumparan.com, Danau Tiberias atau juga disebut Danau Galilea ini sempat menjadi sumber cadangan air tawar terbesar di Israel dan juga penting bagi kelangsungan hidup dan stabilitas Palestina dan Yordania. Namun pada tahun 2017, level air di danau ini turun mencapai 212 meter di bawah permukaan laut. Lalu di tahun 2018, danau ini semakin susut 1 cm setiap harinya hingga akhirnya semakin kering. Penyebab utama kekeringan ini adalah efek perubahan iklim. Jika kita melihat hadis sebelumnya, mungkin kita akan berpikir ini benar-benar tanda akhir zaman. Apalagi ditambah banyaknya tulisan dan pernyataan ulama yang mengatakan bahwa surutnya air danau itu pertanda kiamat sudah dekat. Namun belum lama ini publik dibuat kaget karena dikabarkan Danau Tiberias atau Galilea ini penuh lagi. Hal ini terlihat dalam video yang diberitakan CBN News, di mana setelah bertahun-tahun danaunya menyusut, tiba-tiba pada musim dingin ini diberi kejutan dengan penuhnya lagi air di Danau Tiberias. Dikutip dari CBN.com, diketahui permukaan air naik mencapai 3,6 meter. Tentu saja ini dianggap mukjizat yang luar biasa oleh masyarakat di sekitar Danau Tiberias. Melihat hal ini tentu saja juga jadi mengundang pertanyaan bagi kita. Apakah pertanda hari kiamat akan diundur? Kita tidak pernah tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam hadis Dajjal menyebutkan Danau Tiberias akan surut, hal ini juga belum bisa kita buktikan karena yang tahu kapan datangnya hari akhir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.